Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Alhamdulillah kita berjumpa lagi dalam program podcast bersama Khair Ummah. Nah, alhamdulillah dalam kesempatan kali ini, kesempatan yang Masya Allah ya, kita sudah ada di momen yang sangat kita nanti-nantikan. Alhamdulillah di kesempatan kali ini, di momen spesial ini kita kedatangan bintang tamu. Nah, kita kedatangan seseorang yang akan saya ajak bincang-bincang, ngobrol-ngobrol ya, ngobrol-ngobrol untuk membicarakan sesuatu sambil menemani hari raya ayah dan bunda semuanya. Oke, mungkin sudah pada kenal ya dengan seseorang di sebelah kiri saya. Insya Allah ini ibu yang satu ini sudah dikenal oleh seluruh penjuru Khair Ummah Serpong. Hampir seluruh keluarga Khair Ummah Serpong ini sudah kenal dengan beliau ya. Beliau adalah Ibu Ida Farida. Alhamdulillah, apa kabar Bu Ida? Alhamdulillah Ustazah, sehat, luar biasa hari ini. Terima kasih ya Bu ya. Terima kasih kesempatannya, kemudian bersedia untuk berbincang-bincang bersama saya dalam program podcast bersama Khair Ummah. Jadi ini program bincang-bincang ya, ngobrol-ngobrol santai bersama, kemarin sudah bersama anak-anak gitu ya, bersama beberapa guru, dan sekarang alhamdulillah saya berkesempatan untuk berbincang-bincang langsung bersama Ibu Ida Farida ini. Kita akan banyak memperbincangkan banyak hal, tapi mungkin tidak semuanya gitu ya, karena nanti kalau semua dibincangkan satu hari lebih gitu ya. Nah, nggak akan selesai. Nah, alhamdulillah ayah dan bunda juga mungkin sudah kenal ya, sudah hafal. Beliau ini adalah salah satu orang tua murid, tentunya ya, orang tua murid siswa Khair Ummah Serpong, dan juga beliau ini sehari-hari mengelola ya, ikut berpeserta mengelola sekolah kita tercinta gitu ya. Nah, dalam kesempatan hari raya ini tentu hari yang spesial ya Bu Ida ya. Mudik nggak Bu? Spesial mudik nggak Bu? Mudik kemana ya? Kebetulan aku asli sini, jadi memang ya nggak punya tempat pulang kampung. Oke, jadi mudiknya di rumah saja gitu ya. Mudik atau wisata? Seperti anjuran pemerintah. Oke, taat ya, taat dengan anjuran pemerintah. Tidak mudik tapi wisata di dalam rumah ya. Padahal aslinya emang Emang nggak mudik ya. Oke ya. Baik, alhamdulillah kondisinya sehat, beliau tidak mudik ya, karena taat dengan anjuran pemerintah yang melarang mudik, tapi wisata di dalam rumah ya Bu Ida ya. Oke. Nah, Bu Ida sebagai orang asli, jadi asli Tangsel ya Bu ya? Iya, asli Tangsel. Lahir Di Serpong. besar, Di Serpong. menikah, Di Serpong. Oke. Menikah juga dengan orang Serpong. Oh ya Allah, cinta lokasi, Cinta Masya Allah ya. Tangsel. Nah, ini nggak kemana-mana sepertinya, jadi wajar saja ya Bu Ida ini sangat cinta dengan Tangerang Selatan, sehingga di saat yang lain sudah menggebu-gebu ingin mudik gitu kan, bahkan ketika ada larangan ya Bu ya, Ibu nonton berita ya beberapa hari ini ya, santai aja gitu ya, nggak terlalu berpengaruh, nggak terlalu seperti saya misalkan ya, agak-agak deg-degan, yo nggak bisa mudik gitu ya, Pulang ke Bandung ya gitu ya saya. nggak bisa pulang gitu ya. Bu Ida mah santai aja gitu kan, nggak ngaruh gitu. Nah, namun karena Bu Ida ini asli Tangsel, asli pribumi gitu ya, pribumi, dan ini tepat sekali ketika kita mau ngobrolin. Saya pengen jadi nanya nih, banyak pertanyaan saya yang sudah saya siapkan. Siap-siap ya Bu Ida ya. Nah, kita akan bincang-bincang terkait bagaimana sih kebiasaan orang Tangsel Bu kalau Lebaran itu seperti apa. Baik itu kebiasaannya ya, makanannya dan lain sebagainya. Kan setiap daerah itu punya kekhasan ya, keunikan masing-masing, kebiasaan yang berbeda-beda, sampai ke urutan dari mulai masuk ke bulan Ramadan gitu ya, kegiatan pas tarawihnya dan lain sebagainya, sampai ke hari raya tuh punya kekhasan masing-masing gitu. Nah, yang pertama kali pengen saya tanya, gak jauh-jauh ya, karena saya nggak bakal nanya yang lain. Yang pertama bakal saya tanya ke Bu Ida itu adalah makanan khas ini apa Bu? Langsung makanan ya. Tangsel ya. Tangsel sendiri kan memang percampuran budaya antara Tangsel sendiri sama Betawi ya. Jadi memang karena daerahnya itu berbatasan dengan Jakarta, jadi nggak asli banget Tangsel gitu ya. Tangsel. Ada perpaduan gitu, ada perpaduan blasteran antara Betawi dengan Sunda gitu Oke. ya. Nah, biasanya sih kalau yang paling khas itu
dodol Betawi ya Ustazah. Dodol, Kalau oh di sisi iya, makanan. ya dodol Betawi ya, khas ya. Kalau yang asli kuenya sendiri sih dodol Betawi ya Ustazah, yang di sini yang memang fenomenal ya. Cuma memang dari semakin kesini ya dodol Betawi itu sebetulnya semakin tergerus ya, karena keadaan masyarakat yang sekarang tuh generasi milenial ya. Yang Tergerusnya karena bahan yang nggak ada, sepi peminat, atau nggak banyak orang yang tahu, Bu? yang banyak tahu sih ada, cuma mungkin kalau sekarang itu kan karena generasi muda itu lebih banyak gempuran budaya dari barat gitu ya, jadi banyak makanan-makanan barat, gitu kan, makanan ala Korea, Cina-Cina Tteokbokki, gitu kan. apalagi sih ramen, ramen. mungkin dari kue-kuenya juga gitu Iya, ya. iya, Nah, iya, itu iya. jadi anak-anak milenial sekarang tuh kayaknya udah nggak cinta lagi tuh sama dodol Dodol, Betawi, wassalam gitu ya. Selain Oke. mungkin rasanya juga ya yang denger gitu ya. Kalau makan sedikit aja udah kenyang gitu ya. Oke. Jadi Manis banget sih manis ya. banget, terus gurih juga kan ya. Oke. Jadi akhirnya memang semakin kesini ya anak-anak milenial itu cuma sebatas mengenal, oh ini dodol ada Betawi gitu ya. gitu. Nah itu Seperti bahannya tuh dari apa sih, Bu? biasanya tepung ini ya, tepung ketan, Tepung ketan. sama gula aren, santan itu ini oke. utamanya, itu komposisi utamanya. Pantes ya. Padahal khas ini, tapi saya sendiri jujur ya, pas pertama kali pindah ke Tangsel itu tahu cuma sekedar tahu, sekedar dengar, sekedar Berarti belum tahu. pernah nyobain ya? Belum. Belum pernah ya, belum pernah. Nah, itu kan dari segi penganan ya, penganan. Kalau misalkan seperti makanan pelengkap lebaran, kalau di Bandung itu kan orang tua saya selalu bikin opor gitu ya. Opor sama ya di sini buat juga ya, Di sini sama. juga opor. Kalau nggak ketupat, lontong. Iya. Kalau nggak lontong tuh biasa suka ada sambal goreng kentang. Nah, di sini apa, Bu? Ya nggak jauh beda Ustazah. Sama sih ya, kalau tradisi biasa di keluarga hari raya itu ya seputar itu, ayam kampung ya, diopor gitu ya, terus kemudian rendang, rendang Sama ya? rendangnya mungkin rendangnya agak beda dengan rendang Padang ya. Rendang Sunda tuh manis gitu ya, rendang orang Sunda tuh sebenarnya manis gitu ya. Terus Iya, kemudian semur daging gitu Iya, ya. iya, iya. Nah, pelengkapnya paling tadi sambal goreng ati gitu ya. Nggak jauh beda saja. Nggak jauh ya, kurang lebih. Semua yang diutamakan tuh makanan yang gurih bersantan gitu. Kalau oke. karena pelengkap untuk makan ketupat gitu Iya. kan, kuahnya. Wajib Oh iya, makanan ada satu bersantan. lagi, Ustazah. Apa? Satu lagi tuh sayur cabe namanya. Sayur cabe? Cabe rawit? Bukan, sayur cabe itu memang khas Tangsel. Nah itu Terus cabe merah. Cabe bumbunya itu cabe merah. Tapi sebetulnya Oh, yang jadi dimasak saya kebayang tuh gini, Bu Ida. Sayur cabe, tapi cabenya tuh cabe yang gede-gede gitu. Oh, tapi gitu? nggak gelundung, tapi Nggak bukan utuh gitu. Bukan. Oh. Dia tuh diulap. Jadi komponen bumbunya tuh memang hanya cabe merah itu yang gede-gede, sama bawang merah, sama terasi, sama udang kering gitu doang bumbunya. Ah, oke. Sayur cabe. Saya kira kebayangnya tuh Nah itu tapi cabe yang gede-gede. isiannya itu ini kentang sama telur tebu. Telur tebu bingung, nggak tahu ya telur tebu Sejak kapan tebu bertelur? Oh, itu istilah aja ya Udah, mungkin memang ya. ada, Oh, Ustazah, ada. pohonnya ada. Seperti oke. pohon itu Nggak tahu saya. tebu. Seperti pohon tebu yang untuk dibuat Oh. pinang. Iya, iya. Tapi dia Nanti mungkin yang belum tahu nanti seperti saya bisa next, googling ya. Lain kesempatan ya, coba dicari Oke. nanti telur tebu seperti apa. Sayur cabe. Enak loh Ustazah. Ya Nah Allah. itu biasanya untuk Oke. kuah ketupat. Oke, sayur tebu. Oke, Bu Ida. Nah, tadi kan dari mulai makanan khas yang manis, ya pasti itu selalu ada gitu ya, selalu ada. Kemudian juga ada penganan lebarannya seperti sayur-sayuran yang bersantan dan lain sebagainya. Itu hampir setiap wilayah ada gitu ya, termasuk juga di Tangsel gitu ya. Itu tadi ya, Beda. sayur cabai yang khas Tangsel. Saya nggak tahu juga itu ya. Next kita bikin Nah, yang oke jauh nanti ya. Nah, biasanya Bu Ida itu kan makanan-makanan itu nggak mungkin langsung ada ya. Nah, Itu proses ya. itu proses. Itu biasanya tadi ya dari awal tuh dodol Betawi itu butuh berapa orang Bu Ida Nah, untuk kalau buat? dodol Betawi memang hanya orang-orang tertentu saja yang membuat ya, karena memang dari sisi prosesnya tuh rumit gitu ya. Rumitnya gimana? Emang kan tinggal
tinggal buat. Pemasakannya itu saja, dia itu kan memasaknya itu nggak bisa di kompor gas atau nggak bisa di api besar. Jadi dia menggunakan bara kecil gitu ya. Kemudian juga sekali aduknya tuh yang penggorengannya tuh yang gede, kuali gede gitu ya, kuali besar. Karena sekali masuk tuh minimal 20 liter gitu, 20 liter tepung ketan gitu ya. Karena kenapa? Yang makanya biasanya yang memasaknya itu bapak-bapak biasanya, karena nggak kuat kalau ibu-ibu ya untuk aduknya itu. 20 kilo prosesnya, ibu-ibu prosesnya di adonan. Di adonan, terus kemudian persiapan kayak gula gitu ya. Nyuci tempatnya gitu ya. Ternyata sampai berbentuk dodol itu nggak mudah prosesnya ya Bu ya. Panjang dan itu dari proses mulai ini bisa sampai 6-7 jam. Masya Allah. Ternyata nggak instan ya. Nggak instan. Luar biasa. Nah tadi ya, jadi yang aduk itu hanya bapak-bapak gitu, karena mungkin semakin lengket ya, betul-betul ya. Semakin lengket dan semakin berat. Oh iya benar. Tenaga bapak-bapak memang cocok ya. Kalau misalkan ibu-ibu mungkin sejam 2 jam udah menyerah gitu ya. Jadi ternyata hampir sama seperti masakan atau makanan tradisional lainnya gitu ya. Kalau makanan-makanan tradisional memang proses itu panjang proses-prosesnya itu ya. Tapi memang kalau kita lihat dari rasa yang dihasilkan gitu ya, kemudian dari kualitas ketahanan juga tahan lama gitu ya Bu ya. Terus yang pasti halal dan thayyib ya. Nah itu dibandingkan dengan makanan-makanan yang mungkin cepat saji gitu ya, cepat saji. Tapi kalau misalkan makanan tradisional meskipun prosesnya panjang 7 jam, Masya Allah, saya nggak kebayang Bu 7 jam kayak gimana ya. Ngaduk terus gitu ya. Nah ternyata tapi ketika dihasilkan yang makanannya kita kan sudah tinggal konsumsi ya gitu. Itu ternyata kualitasnya jauh berbeda dengan makanan-makanan instan yang prosesnya cepet sih, tinggal seduh gitu ya Bu Ida ya, tinggal beli, tinggal order gitu. Tapi ternyata memang kualitas tidak membohongi hasilnya gitu ya, Masya Allah. Nah kalau lihat dari proses yang panjang, kemudian saya juga sebagai pendatang di Tangerang Selatan ini baru tahu ternyata khasnya itu dodol Betawi. Dan tadi sayur apa? Sayur cabe dengan sebagian orang tuh mengenalnya sayur besan. Sayur besan. Iya, karena seringnya dipakai untuk acara ini hantaran pengantin. Oke. Makanya itu mungkin ya kenapa goreng pete. Kenapa disebut sayur besan, karena dipakai untuk hantaran menikah, untuk besan gitu ya. Ya, ada filosofi dari setiap nama yang dihasilkan. Masya Allah ya. Masakan tradisional Nusantara ini ada filosofi di baliknya. Mungkin bahkan sampai ada yang ngaduknya berapa kali, kemana arahnya. Nah, pokoknya Masya Allah ya. Yang unik ini, ketika proses masak dodol itu, jadi tungkunya itu harus diselipin cabai, bawang gitu loh. Aku juga nggak tahu itu filosofinya apa gitu kan. Sampai ada bendera uangnya. Walau alam tuh kalau nanya gitu ya sama orang tua, itu kenapa diselipin? Mereka juga nggak tahu kayaknya. Boleh nanya gitu. Jadi ya wislah terima gitu kan, bagian dari adat. Sebenarnya sih bukan nggak boleh nanya kayaknya. Mereka juga nggak tahu jawabannya apa. Bisa jadi. Karena taunya mungkin udah tradisinya begitu. Iya, itulah ya. Nah, prosesnya panjang. Terus tidak semua orang tahu ya maksudnya itu. Nah, masih eksis nggak sih sebetulnya tuh, peminat itu masih banyak nggak sih? Tadi yang seperti yang aku sampaikan, kalau sekarang itu ya generasi 80-an ya, itu masih dicintai dodol Betawi itu. Pasarannya pun lumayan ya, gitu ya. Cuma untuk generasi milenial itu ya, saya ya. Iya, itu yang udah sekedar tahu nyobain gitu. Jadi udah nggak yang excited lagi. Biasanya kalau dulu tuh kecil, kalau pas waktu hari raya, menjelang hari raya, terus kemudian orang tua itu bikin dodol, itu yang wah senengnya gitu kan. Sampai prosesnya itu ditungguin itu sampai selesai gitu. Tapi kalau ada kesenangan tersendiri ya. Kalau lihat anakku sekarang ya udah yang biasa aja. Gitu ngelihatnya, dan beda, ketika hasilnya pun misalnya udah matang, nggak dicoba itu nggak yang banyak gitu ya, hanya sekedar mencoba gitu. Udah tahu ini rasanya begini gitu. Oke. Nah ini meskipun gitu ya, tapi alhamdulillah ya, meskipun istilahnya
generasi milenial itu banyak yang belum tahu gitu kan, terus kemudian animo atau misalkan minatnya itu tidak sebanyak angkatan sebelumnya gitu ya. Angkatan yang memang wajar sih Bu Ida ya, kalau misalkan angkatan 80-an kata Bu Ida tuh tadi sangat apa ya, menantikan gitu ya momen-momen pembuatan dan lain sebagainya, karena memang mungkin mereka terlibat langsung. Dan dulu pun ya, memang mungkin tidak ya ada jajanan seperti saat ini. Iya. Jadi jangankan mau nyari es krim ya, nyari apa lagi yang aneh-aneh gitu ya. Itu ya. biasanya kalau lebaran Ustazah dapat amplop, kita jajannya es krim. Hanya saat-saat tertentu, 1 tahun sekali ya. Makanya pas begitu ada dodol tuh sangat-sangat dinantikan gitu ya. Kalau anak-anak sekarang kan mungkin karena sudah terlalu banyak jajannya gitu ya. Jadi pas begitu ketemu dodol, apa ini gitu ya. Nah, Bu Ida, ini menarik ya. Menarik karena setiap lebaran itu di setiap daerah gitu kan, tadi ya ada penanganan khasnya gitu ya, ada penanganan khas yang tentu berbeda-beda ya antar Tangerang Selatan, bahkan mungkin kita geser sedikit ke Bogor itu pasti beda lagi ya, beda lagi. Beda lagi gitu. Nah, yang menarik itu begini Bu Ida, seberapa besar gitu ya, tadi kan kalau minat tergantung generasi ya gitu kan. Sekarang seberapa besar sih kalau mungkin dulu ya bisa sampai berapa puluh kilo gitu ya buat itu, yang masih melestarikan itu masih ada nggak sih, berapa banyak sih kira-kira gitu? Oh, kalau diukur persentase setiap rumah nggak bisa bikin? Tidak, jadi karena sekarang juga bahan-bahannya mahal ya Ustazah. Beda dengan dulu, kalau dulu setiap keluarga tuh pasti membuat, misalnya pasti buat dodol? Pasti buat, dulu tuh satu RT bisa sampai ada 5 sampai 10 orang yang buat ya, 10 rumah gitu. Jadi saya kalau saya ke rumah Bu Ida ada, ke rumah sebelahnya juga ada gitu ya. Bikin juga sendiri, sekeluarganya juga gitu. Tapi kalau sekarang memang karena tadi satu sisi biayanya juga mahal, jadi memang prosesnya lama gitu ya. Prosesnya lama, jadi memang hanya produsen aja diproduksi untuk dijual. Jadi kita tinggal beli instan Ustazah gitu. Ya, beda zaman ya. Kalau dulu semuanya serba bikin, kalau sekarang serba beli ya. Tapi alhamdulillah ya masih ada yang melestarikan gitu. Nah, ini menarik gitu. Perayaan Idul Fitri itu kan memang menarik ya Bu Ida. Bukan cuma menarik dalam artian rame-ramean, tapi memang kita persiapannya itu Masya Allah ya. Persiapannya itu segala dipersiapkan, beres-beres rumah gitu kan ya, kayak mau menyambut tamu yang wah gitu ya, gitu. Sama seperti pas mau masuk Ramadan gitu kan, cuman mungkin bedanya kalau Ramadan ini kita nggak bisa terlalu banyak masak gitu ya, terlalu banyak persiapan dan lain sebagainya, karena kan fokus ke ibadah gitu ya Bu Ida ya. Beda dengan Idul Fitri. Kalau Idul Fitri itu identiknya kita menerima tamu yang datang gitu ya, kunjungan saudara dan lain sebagainya. Nah, sekarang itu kan beda ya Bu Ida, tadi dari mulai peminat makanan khas saja sudah berbeda, sudah mulai menurun. Ada nggak sih cara gitu ya, atau misalkan kebiasaan yang Bu Ida lakukan atau mungkin keluarga-keluarga lain lakukan di tengah gempuran ya, di tengah gempuran tradisi makanan yang serba instan gitu ya? Beda kan tadi ya, kalau dulu kan kita rela berjam-jam atau mungkin berhari-hari mempersiapkan gitu ya, prosesnya juga kan panjang gitu ya. Itu kan sekarang lebih banyak yang memilih makanan-makanan yang nggak apa-apa sih, nggak harus khas Idul Fitri, yang penting ada gitu. Bahkan mulai banyak bergeser ke makanan-makanan yang serba instan gitu ya, ketupat instan gitu ya, yang pakai apa tuh Bu, pakai plastik gitu kan, atau mungkin nanti ada yang instan lagi gitu. Nah, itu gimana sih sebetulnya, lebih aman mana gitu ya, lebih baik mana menurut Bu Ida gitu ya? Mending yang instan cepet langsung jadi gitu ya, karena jujur untuk saya sendiri aduh ribet deh gitu kan ya, apalagi berjam-jam berhari-hari. Mending buat ibadah deh atau apa gitu ya, atau misalkan mending dipersiapkan sebaik-baiknya tapi hasilnya kualitas terjamin gitu ya, kualitas terjamin. Mending gimana sih sebaiknya? Kalau menurut saya sih ya, karena sudah punya pemahaman ya bahwa perintah Allah itu seorang muslim ya, ketika
makan sesuatu gitu ya, berarti kan memang perintahnya halal dan thayyib di dalam Al-Qur'an ya. Bukan hanya sekedar kenyang ya, tuntutannya bukan hanya sekedar kenyang, tetapi bagaimana makanan yang masuk ke tubuh kita itu bisa berefek tubuh kita itu kan sehat gitu ya. Terus kemudian juga tidak mengandung bahan-bahan yang berbahaya untuk tubuh. Ketika itu yang masuk mengandung 3P itu kan berarti menzolimi tubuh kita. Apa itu Bu 3P? Pemanis, pewarna, pengawet. Nah biasanya kan cenderung kalau okay. makanan instan tuh mengandung 3P itu ya Ustazah. Pasti ya. Sehingga beberapa tahun kemudian akan tidak terakumulasi gitu ya, maka akan berpengaruh dan berefek ke tubuh kita, misalnya dengan adanya penyakit-penyakit yang sekarang banyak ya berkembang sekarang tuh ganas-ganas ya penyakit macam-macam ya. Nah orang-orang tua dulu kalau kita bandingkan dengan orang tua dulu gitu ya, mereka sabar telaten menyajikan masakan walaupun tadi misalnya dengan waktunya prosesnya panjang gitu banget ya. Tetapi generasi-generasi dahulu itu awet-awet ya Ustazah usia lihat 80, 90, 70 bahkan ada 100 ya. Gitu ya. Bahkan nenek saya udah usia 86 tahun, alhamdulillah masih mandiri gitu ya, masih mandiri dan sehat. Nah, makanannya nggak jauh ya dari tadi, prosesnya selalu membuatnya sendiri, terus kemudian juga bahan-bahan makanan juga tidak ya, yang instan gitu ya. Nah itu jadi memang lebih sebaiknya ya seorang muslim itu ketika kita seorang ibu tentunya ya, ketika kita menyajikan makanan kepada anak-anak kita, kepada keluarga kita, maka yang harus dikedepankan bukan ribetnya gitu ya, bukan tadi rempong gitu ya, rempong gitu, tapi ketika kita menyajikan itu dengan bismillah gitu ya. Ibu kan multi talent ya biasanya ya, multitasking. 1 jam bisa gitu nyuci piring, masak. Gitu. Nah itu pinter-pinter sendiri gitu, gimana kita diatur gitu ya. Oke, di manage waktunya. Tetap makanan yang tersaji itu makanan halal thayyib gitu ya. Walaupun tadi dengan proses yang memang sedikit panjang. Iya, karena memang jangankan masak khusus lebaran ya. Masak nasi lah gitu kan. Yang enggak pakai rice cooker. Karena kan rice cookernya gitu ya, kadang lauknya sudah matang tapi lupa gitu ya Bu ya, belum gitu kan. Nah lauknya sudah siap semua gitu, pas lihat nasi lupa gitu ya. Nah itu, tapi ternyata tadi ya proses itu tidak mengkhianati hasilnya gitu ya. Meskipun prosesnya ya bukan makanan khas lebaran lah, makanan sehari-hari itu mungkin lebih repot, ngupas bawangnya, ngulek bumbunya dan lain sebagainya. Itu memang lebih ribet dibandingkan dengan beli makanan-makanan instan yang sudah jadi gitu ya. Tapi hasilnya tidak membohongi proses tadi gitu. Ribet sih gitu, tapi insya Allah hasilnya lebih baik gitu. Nah Bu Ida, dan tadi kalau kita melakukannya dengan ikhlas tadi insya Allah keribetan-keribetan itu insya Allah teratasi ya Ustazah ya. Happy aja kayaknya happy ya. Gitu. Iya sih betul. Karena ibu-ibu meskipun istilahnya ya dari yang diurusin tuh ya rumah lagi gitu kan ya, nggak jauh-jauh dari situ, keluar dikit rumah lagi, keluar lagi, pokoknya seperti itu. Nah tapi saya lihat dari beberapa ibu-ibu gitu ya, umahat di sini, ayah bunda yang kadang mengantar ke sekolah gitu ya, meskipun capek sih, ditambah dengan sekarang sekolahnya online gitu ya, tambah lagi gitu ya, tambah lagi gitu ya. Tapi luar biasa ya ketika mereka menyampaikan itu, anak saya bisa seperti ini, anak saya sehat gitu ya, kemudian keluarga kami ya baik-baik saja gitu kan ya, dengan pengaturan yang dilakukan oleh ibu itu rasanya membayar ya Bu ya, membayar segala macam peluh yang sudah dikeluarkan gitu ya. Masya Allah, barakallahu fikum. Nah satu lagi nih, ini yang menurut saya agak menantang Bu Ida, tantangan nih di hari raya. Ibu sudah menyiapkan ya dari pagi sampai sore lah misalkan, sudah disiapkan semuanya, sudah tersedia di rumah keluarga, udah aman semuanya. Anak-anak dapat uang. Biasa ya. Salam tempel tuh, ketemu uang, ketemu bibi, ketemu tetangga, dapat uang lah mereka. Biasanya saya Bu dulu ya, mungkin beda juga gitu ya. Biasanya saya itu memanfaatkan momen-momen dapat uang sendiri itu untuk apa? Jajan. Di nanti langsung asik bisa jajan, gitu kan? Seneng banget kan. Nah itu gimana Bu menyiasatinya? Iya, kadang-kala yang terbersih tuh lebaran tuh senengnya di situ ya, gitu kan ya, nanti ya kenapa lebaran cuma setahun sekali gitu ya. Luar biasa. Nah gini sih, kalau dari sisi
anakku sendiri pribadi gitu ya, seringnya sudah diberikan edukasi gitu ya, bahwa rizki yang kita dapatkan gitu ya, dan kita belanjakan itu nanti akan dihisab di yaumil akhir. Allah akan sebentar, berat banget ya hisab. Allah akan bertanya gitu, gimana kan rezeki yang kita dapatkan gitu. Saya kalau ibunya kayak gitu langsung mikir dulu, duh, 1000-nya mau jajan permen nggak jadi deh. Aduh ya Allah gitu ya, mikir dulu nih. Jadi ya memang edukasi di awal sih Ustazah, kita berikan pengertian semaksimal mungkin bagaimana memanfaatkan apa yang sudah kita miliki gitu ya untuk sesuatu yang berguna. Nah kalau masalah boleh jajan nggak? Boleh. Asal boleh. Tenang, masih boleh ya, masih boleh ya. Syaratnya? Halal thayyib. Asal halal dan thayyib. Oke. Masih boleh, tapi harus makanan atau minuman yang halal dan thayyib. Boleh berlebihan nggak? Dapat 100.000, habisin semua gitu. Oh itu sih tadi kembali ke edukasi ya. Tadi kalau sudah tertanam kepada diri anak bahwa sesuatu yang dia miliki dibelanjakan dan itu akan ditanya, maka insya Allah ya mikir-mikir mereka lagi akan mikir gitu ya, untuk apa semua itu gitu kan. Memang sih anak-anak ya kemarin tuh habis puasa gitu Ustazah, semua ditahan, pengen apa ditahan, begitu dapat uang, nah semuanya mau dibeli. Itu saya banget ya. Dulu pas kecil. Nah memang kontrol dari orang tua yang memang harus selalu kita lakukan ya, jangan dilepas banget gitu ya. Berarti anak ibu berarti kalau dapat uang THR-an dari saudara setoran ke ibu dong. Umumnya sih begitu. Umumnya. Biasanya. Oh iya, berarti jadi itu memang ditabung dulu saja sampai cukup untuk beli sesuatu yang memang dia inginkan dan bermanfaat. Oh, oke. Kayak ini kesepakatan tidak tertulis antar ibu-ibu di seluruh Indonesia mungkin ya. Karena ibu saya juga dulu kayak gitu. Iya, dulu tuh waktu kecil ini. Setor, nanti kita beli apa ini, gitu ya. Pengen beli sepatu gitu kan. Iya, betul. Makanya kadang sebetulnya jujur sih ya Bu ya, dulu tuh pas kecil tuh suka kesel. Iya. Kan uang saya. Ya enggak? Uang saya. Saya seneng banget tuh kan. Nah, jadi balik lagi ya, meskipun anak-anak itu dapat uang, kemudian mereka itu memang haknya mereka ya, orang tua nggak bisa ngambil seenaknya gitu kan, namun dititipkan ke orang tua, kemudian nanti dibelanjakan sesuai dengan kepentingan yang memang benar-benar bermanfaat gitu. Boleh jajan tapi catatan. Nah, syarat dan ketentuan berlaku, hati-hati. Nah Bu Ida, kita sudah di akhir di penghujung acara nih, saya penasaran dan saya minta Bu Ida untuk sharing ke ayah dan bunda semuanya. Adakah sesuatu yang ingin disampaikan ke ayah dan bunda semuanya terkait dengan apa yang kita obrolkan hari ini? Ya, silakan Bu Ida. Iya, ayah bunda semua ya, memang ya Idul Fitri ini sangat dinantikan oleh setiap kaum muslimin itu ya. Sangat. Karena merupakan hari raya kemenangan kaum muslimin ya setelah sebulan berpuasa gitu ya, dan tentunya dengan adanya Idul Fitri ini kita sudah mempersiapkan gitu ya jauh-jauh hari, dari mulai baju lebaran gitu ya, panganan lebaran gitu, sampai sukacita pokoknya senang banget menyambut lebaran gitu ya. Nah, ada hal-hal yang memang jangan sampai dilupakan gitu ya, karena tadi sukacita lebaran akhirnya kita melupakan apa nih yang nggak boleh dilupakan. Penasaran saya. Yang pertama adalah tetap memaksimalkan diri untuk tadi ibadah di bulan suci, terutama di 10 hari terakhir gitu ya, karena momen-momen itu yang memang dinantikan setiap kaum muslimin gitu ya. Jangan sampai momen-momen itu lewat, sibuk gitu ya bikin dodol, sibuk nyiapin kue gitu ya, akhirnya bablas gitu ya, atau misalnya tadi malam-malam ganjil malah Ramayana gitu ya, antrian di kasir gitu ya, jangan sampai seperti itu gitu ya. Semoga kita semua termasuk orang-orang yang memang tadi mampu memanfaatkan waktu dengan semaksimal mungkin dan membaginya sesuai dengan kepentingan gitu ya. Yang kedua itu ya Ustazah, tidak riweuh gitu ya mempersiapkan hanya sekedar melulu tadi misalnya dari mulai proses masak gitu ya sampai ke menghidangkannya gitu ya. Itu kan butuh proses yang panjang gitu ya untuk tadi menyambut kemenangan gitu. Jangan sampai juga dilupakan gitu ya proses kita ketika mempersiapkan diri gitu ya ke akhirat gitu, proses yang begitu gitu ya. Jadi tetap tentunya kalau kita ingat ke sana gitu ya, tentunya kalau kita ingat ke sana kita akan memaksimalkan tadi 10 hari terakhir ini dengan momen-momen yang untuk lebih baik lagi, meningkatkan kualitas ibadah kita, meningkatkan takarub kita kepada Allah.
Dan kemudian juga tidak disambut, yang ketiga itu tidak menyambut hari raya itu secara berlebihan ataupun memaksakan diri. Saya nggak punya uang, bela-belain minjem gitu ya, mau beli kue lebaran gitu misalnya saja gitu. Atau tadi kan biasanya Rasulullah itu memang memerintahkan ya, ketika Idul Fitri pakailah gitu kan pakaian yang terbaik gitu ya Ustazah ya. Tapi terbaik itu bukan harus baru gitu Ustazah. Terbaik gitu bukan baru gitu ya Bu Ida ya. Bukan harus baru, tapi kalau baru alangkah lebih baik lagi. Tapi ketika memaksakan memaksakan harus baru padahal sebenarnya secara finansial kita tidak mampu, itu yang harus dihindari. Sesuai kemampuan gitu ya. Sesuai kemampuan. Terus kemudian juga makanan ya, terkait kembali lagi ke makanan, sediakanlah makanan untuk keluarga kita gitu ya, makanan dari yang tadi yang memang halal dan thayyib, dan kemudian juga tidak semua harus ada gitu ya. Semampunya gitu ya. Misalkan semua jenis makanan tuh ada terhidang di meja, sebenarnya itu juga ini ya, kita butuh gitu ya persiapan untuk tadi membeli bahan dan segala macam. Jadi memang sesuai dengan kemampuan aja. Nah mungkin itu ya Ustazah. Ya. Dipersiapkan sebaik-baiknya, namun bukan berarti dipaksakan gitu ya. Saya jadi ini ya, pada satu sisi menjelang Lebaran itu senang sekali gitu ya Bu Ida ya, senang nafsu gitu ya. Tapi satu sisi juga benar-benar kita tuh ada rem gitu ya, diminta untuk ayo bersukacita gitu, ayo disambut dengan sebaik-baiknya gitu. Tapi ada rem di situ ya, tidak berlebihan, tidak sampai memaksakan diri yang berlebihan, terus tidak sampai menzalimi diri gitu ya, menzalimi diri sampai yang tidak mampu dilakukan gitu ya. Itu mungkin ya. Terima kasih sekali Bu Ida. Ini obrolan kita hari ini tuh mudah-mudahan bermanfaat ya Bu Ida ya. Terima kasih atas kehadirannya. Mudah-mudahan bermanfaat, sangat bermanfaat bahkan untuk saya, dan mudah-mudahan juga bermanfaat untuk ayah dan bunda semuanya serta semua yang menyaksikan gitu ya. Kita jadi bisa kenalan gitu ya dengan makanan khas Tangerang Selatan gitu ya. Alhamdulillah saya jadi tahu gitu ya. Ternyata ada sayur sayur cabai gitu ya. Nanti saya harus berkunjung ke rumah Bu Ida gitu ya. Nanti mau buat di Kaur. Nanti ya. Nanti ayah dan bunda kita akan buat di sekolah. Ya, mudah-mudahan bermanfaat apa yang kami perbincangkan hari ini. Terima kasih Bu Ida atas waktu dan kesempatannya. Mudah-mudahan nanti kita bisa bertemu lagi ya Bu ya dalam kesempatan yang lain. Semoga sehat selalu. Dan juga kepada ayah dan bunda semuanya, mudah-mudahan ada manfaat dari perbincangan kita hari ini. Mudah-mudahan sedikit ya memberikan wawasan terkait dengan penganan khas Tangerang Selatan, dan juga terkait dengan bagaimana gitu ya albiah khair ummah yang tetap kita lakukan, yang tetap kita jalankan meskipun dalam kondisi yang sedang liburan, sedang sukacita dan lain sebagainya gitu ya. Baik, kita akhiri ya Bu Ida ya. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat untuk semuanya. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya dan bunda semuanya. Terima kasih Bu Ida.